kalian UTS, tanggal 16 sampai tanggal 19 dilanjutkan lagi kuliah bloknya. Begitu ya. Tanggal-tanggal tadi ada permasalahan atau enggak kira-kira? Bu, yang nggak ikut kuliah blok gimana? Nggak apa-apa. Jadi kuliah blok itu bukan paksaan. Bukan kalian ada keharusan atau akan mempengaruhi nilai. Bukan seperti itu. Kuliah blok ini nantinya akan kalian akan mungkin lebih mudah dalam hal kaitannya final project. Tidak bisa datang pun tidak apa-apa. Nanti kan pasti ada perwakilan dari kelompok kalian yang hadir, sehingga nanti bisa menyampaikan ke teman-teman yang tidak hadir. Kami akan siapkan video dari lab nantinya yang teman-teman secara daring bisa melihat kondisi atau keadaan yang ada di dalam lab tersebut. Sehingga teman-teman bisa tetap aktif di sana. Sebentar ya. Oke, jadi tanggal-tanggal tadi yang akan kalian gunakan untuk kuliah blok. Kuliah blok sudah selesai, kemudian terkait perkuliahan ini akan dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu apa, Bu? Sinkronus berarti yang seperti ini, tatap muka langsung, saya melihat kalian secara online. Kemudian ada yang asinkronus. Kalau asinkronus berarti kalian melakukannya secara online, akan tetapi tidak ada tatap muka secara langsung dengan Bu Maya atau tim pengajar yang lain. Kalian hanya membuka yang ada di e-learning saja. Seperti itu. Seperti yang kalian lihat di layar, sudah ada di tempat kalian masing-masing atau enggak? Tampilannya sudah ya, saya rasa di situ akan terlihat kita sekarang masuk di perkuliahan minggu 1. Perkuliahan minggu 1 itu nanti dibagi menjadi 4 acara. Ada acara 1, acara 2, acara 3, acara 4. Kenapa seperti itu, Bu? Karena kita 4 SKS. 4 SKS kalau itu yang namanya praktikum atau workshop berarti dikalikan dengan 2. Sehingga dalam 1 minggu kita bertemunya adalah 8 jam. Nah, kalian nanti bisa dilihat, hari ini kita akan melakukan minggu 1 sampai dengan minggu 1, acara 1 sampai dengan acara 4. Masing-masing acara itu ada presensinya. Silahkan kalian lakukan presensi masing-masing. Berarti dalam 1 hari kalian presensinya berapa kali? 4 kali. Bu Wahyu Prambodo berapa kali? 4 kali, Bu. Ya, betul. Berarti kita melakukan presensi sebanyak 4 kali. Jelas ya sampai sini ya. Jangan ada lagi nanti yang menyampaikan, Bu nggak absen dan seterusnya. Sudah Bu Maya jelaskan di awal. Walaupun kita tatap muka sinkronus seperti ini, tetapi kalian juga tetap harus aktif untuk membuka e-learning. E-learning yang ada di JTI kalau untuk mata kuliah yang TI. Kemudian kalau untuk mata kuliah MKU, dikonfirmasikan dulu ke Bapak Ibunya. Ada mata kuliah MKU kan kalau nggak salah kalian? Nah, mata kuliah MKU itu nanti silakan dikonfirmasikan lagi. Bapak, Ibu mau menggunakan e-learning JTI atau mau menggunakan e-learningnya Poli C, supaya nanti nggak miskomunikasi. Karena yang kemarin ada yang menggunakan JTI, ada yang menggunakan e-learning Poli C, sehingga nggak sinkron. Ada beberapa mahasiswa yang tidak mengerjakan tugasnya. Harapan saya itu tidak terjadi lagi. Tim operator dari e-learning JTI itu sudah memberikan username dan password ke dosen-dosen MKU. Tetapi kami silahkan untuk dosen-dosen MKU untuk memilih. Karena memang kalau dari Politeknik, dosen MKU itu menggunakan yang Poli J, e-learning yang Poli J. Tetapi kami di JTI punya sendiri, kami persilahkan mereka untuk memilih seperti itu. Hari ini kita akan ada pembahasan 4.
seperti yang ada di layar, materinya bisa dilihat, kemudian nanti ada pengumpulan tugasnya 3. Pengumpulan tugasnya ada 3 tahapan. Secara individu itu Bu, iya. Maksimalnya kapan itu Bu? Maksimalnya hari ini jam 17 atau jam 5. Karena kita kan hari ini memang kosong full untuk workshop pengembangan perangkat lunak. Sehingga dari jam 8 sampai dengan jam 5, fokus kita adalah nanti untuk mengerjakan proyek-proyek yang ada di pengembangan perangkat lunak. Apa itu Bu? Sebentar, saya share dulu. Yang ini sekarang saya menjelaskan tim teachingnya terlebih dahulu. Mata kuliah ini tim teachingnya nanti ada 4 dengan sebentar. Nah, saya sebagai koordinator, kemudian ada Bapak Aji Seto, kemudian ada Bapak Angga, kemudian ada Ibu Eli Antika. 2 tatap muka ini dengan saya, selebihnya nanti akan kita bagi dengan masing-masing Bapak Ibu dosen. Seperti itu. Kemudian bobot kita praktik 4, bisa terlihat di sebelah sini. Itu ada 4, berarti seperti yang saya jelaskan tadi, kita punya 4 tatap muka dikalikan dengan 2. Atau dalam 1 hari kita bertemu 8 jam. Untuk materi-materi referensi, kalian bisa melihat di daftar referensi. Ini daftar referensi yang kita pakai. Kalian boleh cari. Itu. Kemudian ini sudah. Oke, kalau materinya, materi yang pertama nanti adalah pengantar rekayasa perangkat lunak. Kemudian minggu yang kedua kita belajar tentang analisis dan desain sistem SDLC. Minggu yang ketiga kita belajar terkait desain sprint. Minggu yang keempat kita belajar Scrum. Minggu yang kelima kita belajar tentang artefak dari Scrum. Kemudian minggu yang keenam adalah acara Scrum. Minggu keenam dan minggu ketujuh acara Scrum. Minggu kedelapan nanti kita presentasi final project untuk sisi sebagian atau 50%-nya. Kemudian di minggu 9 kita sudah mulai pengerjaan final project. Final project-nya nanti kalian membuat desain sprint, kemudian membuat product backlog item atau PBI, kemudian kalian membuat daily scrum meeting, sprint review, sprint retrospektif, kemudian kita membuat laporan dan video. Itu materi-materi yang akan kalian dapatkan selama 1 semester ke depan. Oke, kemudian pembagiannya ini saya share dulu. Oke, pembagian pengajarannya kurang lebihnya seperti ini nanti. Jadi di minggu pertama nanti dengan saya, kemudian di minggu yang keempat dengan Pak Aji, minggu kelima 6 dengan Bu Eli, kemudian minggu ke-7 dengan Pak Angga, kemudian minggu ke-9, 10 kembali lagi ke saya, minggu ke-11 Pak Aji, minggu ke-12 Bu Eli, 13, 14 Pak Angga, yang ke-15 final project nanti semua akan hadir untuk kalian mempresentasikan kaitannya dengan final project. Kemudian Bu, pada saat nanti kita kuliah blok, apakah kita juga akan tetap melaksanakan kuliah
daring, tidak. Ya, jadi saya jelaskan bahwa nanti kalian di tanggal 2 sampai dengan 20 kalian tidak melakukan perkuliahan teori secara sinkronus, tetapi tetap melakukan perkuliahan secara asinkronus. Kami sudah sampaikan ke Bapak Ibu dosen pengampu teori yang lain, misalkan nih nanti, Bu, di hari Senin saya ada mata kuliah lain, Bu. Padahal saya juga harus masuk kuliah blok, itu gimana, Bu? Saya harus milih yang mana? Padahal Bapak itu juga melakukan online meeting secara sinkronus, misalkan seperti itu. Nah, itu tidak ada lagi. Sehingga kami persilahkan kalian untuk tetap fokus di kuliah blok boot dengan nanti step-step apa saja yang akan dilakukan. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, ini sudah. Sekarang saya ke sini. Stop. Sudah muncul ya. Hari ini yang akan kita lakukan nanti ada 3. Kalau kita lihat BKPM, sebenarnya itu adalah kuliah secara praktikum atau kalian harus datang langsung ke tuh. Akan tetapi untuk hari ini coba apa ini? Coba Sobri dimatiin dulu ya share screen-nya. Sebentar. Nah, ini yang hari ini akan kita bahas adalah terkait pengantar rekayasa perangkat lunak. Kemudian, nah yang jadi poin utama di sini adalah tahapan rekayasa perangkat lunak. Ada analisis, ada perancangan, ada implementasi, dan ada pengujian. Tahapan perangkat lunak itu semua seperti ini, hanya saja berbeda penamaan nantinya. Kalian menggunakan apa? Oh, saya akan menggunakan pengujian perangkat lunaknya menggunakan metode waterfall misalkan. Ada juga yang menggunakan prototype, ada juga yang menggunakan design sprint, ada juga yang menggunakan Scrum, ada juga yang menggunakan Extreme HP misalkan. Banyak sekali metode-metode yang ada di dalam pengujian perangkat lunak. Akan tetapi, kaitan utamanya di sini adalah itu tadi poin 1, 2, 3, 4. Ada analisis, ada perancangan, ada implementasi, dan ada pengujian. Tahapan analisis itu ngapain sih, Bu? Berarti yang pertama kita melakukan tahapan riset pasar terlebih dahulu. Kalau kita sudah punya klien, enak, berarti kita sudah tahu permasalahannya apa, gitu kan. Tetapi kalau kita mau bikin custom, saya nggak punya, Bu, permasalahan, tapi saya ingin menciptakan sesuatu yang kita nanti bisa jual kembali. Saya ingin berpenghasilan dari aplikasi yang akan saya bikin. Berarti kan kalian perlu mencari permasalahan. Permasalahannya apa di situ? Lakukan analisis. Setelah dilakukan analisis, lakukan riset kompetitor. Sudah ada belum sih ini aplikasinya? Oh, sudah ada. It's okay, nggak apa-apa. Silakan cari plus dan minusnya. Positifnya apa ya dia? Negatifnya apa ya dia? Oh, aplikasi ini bagus karena dia bisa memuat misalkan banyak foto atau apa misalkan. Negatifnya adalah loadingnya lama. Nah, sekarang bagaimana kita membuat aplikasi yang bisa menggabungkan
kelebihan-kelebihan itu dan kita bisa menutupi kekurangan itu di poin analisis. Kemudian kita juga bisa melakukan tahapan wawancara ke siapa ya, calon orang yang akan menggunakan aplikasi tersebut atau ke orang yang memiliki data. Sehingga tahapan analisis di sini ini tahapan yang biasa dilakukan oleh bisnis analis. Kalau kita masih mahasiswa, oke, kita memang melakukan satu package. Kita ya sebagai analis, kita ya sebagai programmer, kita sebagai desainer, ya kita juga sebagai penguji atau bagian software testernya. Itu kita masih tahap mahasiswa supaya kalian tahu. Tetapi ketika nanti sudah di dalam software house, nah itu nanti kita akan bekerja sesuai dengan job-jobnya masing-masing. Ketika kita bagian analis ya sudah, berarti dia yang bertemu dengan klien, dia yang akan tahapan untuk mendiskusikan apa-apa yang akan dibikin. Selesai di tahapan analis, kita masuk ke tahapan perancangan. Di tahapan perancangan berarti kita sudah mulai menjembatani antara programmer dan antara si klien. Ini tugasnya bisnis analis tadi untuk membuat di dalam flowchart, di dalam UML, seperti itu. Jadi, bahasa-bahasa sisi teknis dan bahasa-bahasa sisi umum atau general kita upayakan atau kita buat supaya si programmer itu paham. Biasanya dengan menggunakan sisi flowchart seperti itu di tahap perancangan. Tahap implementasi ya sudah, berarti kita mengimplementasikan flowchart tadi di dalam bahasa pemrograman. Ketika kita belajarnya semester 3 ini berarti kita dengan website seperti itu. Database-nya apa? Misalkan MySQL. Nah, itu di tahapan yang ketiga. Tahapan yang keempat itu adalah pengujian. Pengujian itu sebelum kita launching atau sebelum kita kembali lagi ke kliennya atau sebelum dipasarkan kembali, kita perlu melakukan pengujian. Kalau di dalam software house biasanya disebut sebagai quality assurance atau sebagai software tester. Orang yang bagiannya adalah memang ngecekin aplikasinya, aplikasi ini sudah jalan dengan baik belum ya? Contoh, saya punya form register atau form untuk daftar, saya belum daftar ke sistem itu. Di daftar biasanya kita memasukkan NIK atau nomor induk kepegawaian. Nah, NIK itu kira-kira bentuknya huruf atau angka ya? Giovanni? Angka, Bu. Oke, kalau bentuknya angka saya masukkan huruf, boleh nggak Mas harusnya? Tidak, Bu, karena harus beda, Bu. Oke, ya betul. Berarti tahap pengujian di sini yang dilakukan oleh software tester atau yang dilakukan oleh si penguji itu nyobain itu tadi. Oh, NIK saya ketikkan pakai huruf kok masih bisa ya? Nah, itu berarti catatan dari si orang di pengujian. Laporkan ke siapa? Kalian laporkan ke programmer. Tim, tolong dong, ini saya udah lakukan uji coba nih. NIK kan tadi harusnya nggak bisa. NIK kan semua pasti huruf. Salah. Harusnya angka. Tetapi ketika saya masukkan huruf kok masih bisa. Nah, itu sebagai catatan oleh tim pengujian. Sebelum launching itu harus dicoba. Ada lagi misalkan password. Password itu biasanya diminta untuk 8 angka lebih dari 8. Kombinasi angka, huruf, kemudian ada simbol, ada kapital misalkan. Nah, kita coba, kita bikin password sudah lebih dari 8 misalkan. Kok masih tembus ya? Kok masih bisa? Nah, itu yang kalian laporkan ke sisi programmer. Sehingga itu adalah satu siklus yang dinamakan sebagai rekayasa perangkat lunak. Jadi ada orang memang yang membuat satu siklus itu supaya apa? Supaya terstruktur. Kalau orang bekerjanya tidak sesuai dengan tahapan ini, ya sudah, dia akan seenaknya aja. Oh, saya mulai ngoding nih. Ngoding akan menjadi percuma kalau itu adalah idealis dari si programmer. Yang pakai program siapa? Klien kan? Berarti maunya siapa? Klien kan? Kita tidak boleh egois sebagai programmer.
Walaupun kita misalkan tahu itu jalan pintasnya, tetapi SOP atau prosedur yang ada di lapangan itu tidak seperti itu. Nah, kita nggak boleh egois sebagai programmer, harus, ya nggak bisa dong Pak, Mbak, ya nggak ada yang pakai kamu lagi nanti ya. Nah, kita nggak bisa egois seperti itu. Kita harus sesuai dengan klien. Raja kita di sini adalah klien kita. Oke. Sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, apa yang Bu Maya ceritakan di gambar itu sebenarnya apa yang ada di paragraf-paragraf sebelumnya. Oke. Monggo kalau ada pertanyaan. Jelas ya apa yang saya sampaikan tadi? Kalau sudah jelas, hari ini sebenarnya kita hanya belajar itu. Jadi kita tahu tahapan dari rekayasa perangkat lunak. Tahapan rekayasa perangkat lunak ada berapa, Danang tadi? Danang Ardianto. Ada 4. Apa saja? Analisis, perancangan, terus apa tadi? Pengujian, sama Nah, satu lagi. satu lagi apa? Ayo. Maaf Bu, lupa Bu. Oke, dibantu Anggito Suryo. Sama implementasi, Bu. Oke, berarti ada 4 tahapan ya. Apa aja Mas? Diulang Mas Anggito. Ada analisis, Oke. perancangan, implementasi, sama pengujian. Oke, diingat-ingat ya. Itu poin utama rekayasa perangkat lunak itu di situ. Itu rohnya, itu utamanya di situ. Kamu ganti metode yang saya jelaskan tadi, ada metode-metode yang lain, waterfall, ada prototype, ada scrum, ada design sprint. Intinya itu hanya pembedaan di bahasa. Kita ada analisisnya, kita ada perancangannya, kita ada implementasi, kita ada pengujian, pasti nggak akan keluar dari 4 itu. Nah, itu yang perlu kalian pahami betul. Oke, hari ini kita akan, Bu Maya nggak akan banyak nanti menjelaskan, karena intinya adalah rohnya itu. Ketika kalian paham itu, saya rasa ke bawah nanti kalian akan paham. Yang perlu kalian tahu sekarang, silakan ditulis dulu. Ada tugas 1, 2, 3 yang perlu kalian masukkan. Yang pertama silakan tugas 1. Yang pertama, silakan dicari metode-metode perancangan perangkat lunak. 1 saja. Itu tugas 1 ya. Jadi di tugas 1, silahkan kalian mencari 1 metode perangkat lunak. Silakan kalian cari tahu definisinya apa, kemudian cara kerja metode itu bagaimana. Itu silakan dibuat di tugas 1. Dikumpulkan dalam bentuk apa, Bu? Silakan dibuat di dalam Word. Oke. Jadi tugas 1 yang diupload. Satu saja di Word, berarti golongan underscore name underscore nama. Tapi yang tertera di chat, silakan. Tugas 1, mencari metode RPL 1 saja. Boleh waterfall, boleh prototype, boleh apa tadi saya bilang, scrum, boleh design sprint, bebas ya. Oke. Kemudian dilihat komponen penilaiannya. Bisa dilihat nanti di PKPM-nya, bisa di-download. Saya mau lihat ke rubrik penilaian aja. Oke, tugas dikatakan sempurna jika
Bisa dilihat di kalian, ketepatan waktu dan ketepatan menjelaskan dari tugas ditunjang dengan bukti referensi. Berarti di tugasmu nanti harus ada referensinya, di siapa, kalau ingin dapat skor maksimal. Kalau ingin dapat, Bu, saya ingin dapat skor 3 aja lah, Bu, nggak apa-apa. Ketepatan waktu pengumpulan, ketepatan dalam menjelaskan dari tugas. Yang poin ketiga, ketepatan waktu akan tetapi kurang tepat dalam menjelaskan tugas, poinnya 2. Yang keempat, keterlambatan dalam pengumpulan tugas dan ketidaktepatan dalam menjelaskan tugas. Rubrik penilaiannya sudah ada di BKPM kalian masing-masing. Bu, tugasnya tapi berbeda, Bu, di BKPM 1. Iya, memang berbeda. Nanti saya sesuaikan seperti itu. Boleh di-convert ke PDF? Boleh, silakan. Jadi tugas yang 1.pdf saja sudah, tapi struktur penulisannya supaya Bu Maya mudah mencarinya, golongan underscore name, underscore nama, underscore tugas 1 ya. Semua harus sama seperti itu. Kemudian yang pertama harus ada referensinya. Saya dapat dari jurnal, Bu, saya dapat dari internet, silakan dituliskan di bawahnya referensinya dari mana. Itu tugas yang pertama. Di course yang pertama, kalian kan diminta untuk memasukkan ada 3 di situ. Sebentar, saya stop sharing. Saya share dulu. Di-upload di yang ini ya. Acara 1. Tugas 1 di pengumpulan tugas minggu 1, acara 1. Sekarang saya masuk ke acara 2. Oke, sekarang saya tugas minggu 1. Ada minggu 1, acara 2. Oke, tugasnya persis seperti yang ada di BKPM acara 1, tugas 2. Seperti di BKPM acara 1. Coba dilihat masing-masing sudah di-download atau belum. Yang ini ya, carilah judul-judul pemenang lomba yang berhubungan dengan IT, misalkan pada PIMNAS, PKM, KMPK, MIPN, Gemastik, dan lain-lain. Tulis resume mengenai rekayasa perangkat lunak, khususnya mengenai prosesnya, dengan memberikan contoh penerapan, dan tuliskan sumbernya. Ini tugas yang kedua. Di acara yang kedua, formatnya sama kayak tadi. Berarti di sini tugas 2. Oke, kemudian yang ketiga, masuknya di yang ketiga, nanti saya akan menjelaskan dulu yang ini. Tugas yang ketiga adalah membuat PowerPoint dari tugas 2. Sebenarnya ini kalau kita real kasus di kelas, berarti kita nantinya harus presentasi, tetapi karena konsepnya seperti ini tidak harus presentasi. Presentasi ini nanti kita akan lakukan pada saat kita bertemu di kuliah blog. Nah, saya ingin menjelaskan apa saja sih penilaian yang baik pada saat presentasi. Presentasi yang baik itu nanti yang pertama harus ada leadernya terlebih dahulu. Tugas leader itu nanti dia yang akan mengatur pembagian
tugasnya, kemudian pengambilan keputusan, dan seterusnya. Itu tugas leader. Sehingga misalkan nanti kalian satu kelompok saya isinya 5, tunjuk satu sebagai leader. Setelah ditunjuk nanti bagi tugas presentasinya. Jangan diberikan ke orang yang menonjol, oh nanti dia yang dapat presentasinya setengah dari presentasi yang ada, Bu, sisanya menjelaskan hanya 2 slide. Tidak seperti itu, tapi penjelasannya nanti harus adil. Tugas leader adalah secara adil harus berlatih untuk membagi waktunya. Misalkan Bu Maya bilang, oke, kita presentasinya maksimal 10 menit, ya silakan presentasinya disiapkan 10 menit. Kenapa? Kalau kalian nggak siapkan 10 menit, ya waktu kalian akan habis. Sebelum presentasi, upayakan untuk simulasikan terlebih dahulu. Oh, nanti yang baca slide pertama, misalkan Liga. Kemudian nanti slide keduanya yang bacanya, misalkan Andi Wijaya, slide ketiganya Agin, gitu kan. Itu sudah dibagi. Kemudian yang namanya presentasi itu berarti kan poin-poin saja. Bukan keseluruhan laporan yang kalian bikin di tugas 2 itu ditaruh di PowerPoint, bukan seperti itu. Kemudian tunjukkan kekompakan tim, ini bebas lah kalian bisa mau menunjukkannya dengan apa, nanti sama kostum atau apa, tapi ini bukan menjadi sesuatu hal yang urgent. Akan tetapi kalau kita memang presentasi dengan klien nantinya, memang tunjukkan sesuatu hal yang memang benar-benar kalian ya layak untuk dilihat, layak untuk presentasi. Kenapa? Karena orang akan percaya yang pertama dilihat adalah penampilannya terlebih dahulu. Baru setelah itu nanti akan ke yang lain-lainnya. Jadi nanti pada saat presentasi ya upayakan kalian rapi, kemudian presentasinya dilihat. Yang kelima adalah jawab sesuai dengan jobmu. Nah, ini kebanyakan terlihat di sini adalah orang yang dominan biasanya. Orang yang dominan akan selalu menjawab terus, sehingga nanti timpang itu adalah nggak proporsional pembagian antara satu dengan timnya. Tapi Bu, real di lapangan memang seperti itu. Ya, kita upayakan orang itu pasti akan tahu secara individual bahwa orang itu lebih pintar. Tetapi pada saat presentasi kelompok, upayakan bahwa kita itu adalah tim. Tim itu berarti semuanya rata atau sama, sehingga upayakan bagaimana pembagiannya yang jelas. Pada saat diberikan pertanyaan oleh Bapak Ibu dosen, ya silakan menjawab sesuai dengan porsinya di mana dia pembagian tugasnya seperti itu. Nah, di situ ada di bold kecuali dosen meminta untuk mengajak presenter. Nah, itu disesuaikan dengan kondisi. Akan tetapi hal-hal seperti ini yang perlu kalian lakukan nanti pada saat kuliah blog. Oh, berarti saya harus menyiapkan dulu. Kami bilang 10 menit, ya udah siapkan 10 menit. Kemudian presentasinya jangan apa yang ada di laporan ditaruh di situ semua, tapi poin-poin. Hal kayak gini sepele. Tetapi ketika kita tidak jelaskan itu, kalian akan kebiasaan. Ini akan menjadi kebiasaan yang tidak baik. Kita dari semester awal kita upayakan bahwa kita memberikan suatu budaya di sini. Budaya apa? Di semester 3 belum ada sistem pecat nih. Semester 4 dan semester 5 kita ada sistem pecat. Gimana Bu maksudnya? Kita berupaya bekerja seperti di software house. Software house itu bekerja tidak baik, akan dapat teguran 1, teguran 2, teguran 3 dipecat dari kelompok itu. Sehingga dia harus apa ya, bikin kelompok sendiri. Ya silakan cari yang mungkin dipecat itu tadi untuk bergabung untuk bikin kelompok. Sehingga kenapa? Ya kita berupaya sama nih frekuensinya di tempat kerja dengan sama dengan kalian di kuliah. Kita upayakan kalian sudah membuat apa-apa yang akan kalian lakukan ini mulai dari awal di perkuliahan. Mohon maaf Bu, yang acara 2 batas minggu depan, kok yang acara 3 sekarang? Maksudnya minggu depan Mas. Semuanya adalah di hari ini. Kenapa? Saya bilang itu tadi, itu BKPM ketika kita tatap muka langsung. Tetapi saya bilang, kita jamnya kan harusnya jam 8 sampai dengan jam 5 sore, sehingga waktumu masih sangat panjang sekali. Sehingga nanti silakan dikerjakan setelah ini. Bu Maya ini selesai, silakan nanti kalian masing-masing untuk melanjutkan proses yang akan dilakukan. Ini acara 3 adalah PPT-nya.
Yuk, silakan kalau ada pertanyaan. Saya ulang sekali lagi dulu deh untuk tugasnya. Tugas yang pertama adalah mencari satu saja. Metode perangkat lunak itu apa? Satu saja. Kemudian yang kedua tugasnya adalah mencari di internet. Mencari di internet. Kaitannya dengan lomba-lomba yang berhubungan dengan IT. Cari saja di internet, bukan bikin, Bu Mai bilang. Cari di internet, bikin resumenya. Kemudian tugas 3, bikin PPT-nya. Dari apa tugas 2? Sudah itu aja. Hari ini dikumpulkan maksimal sampai dengan jam 5 sore. Bu belum selesai, jam 1 saya sudah selesai, ya itu oke, nggak masalah. Itu, silakan kalau ada pertanyaan. Boleh diketik atau boleh ngomong langsung. Oh, yang di e-learning ya saya perbaiki dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Bu Maya, Iya, silakan. saya izin bertanya untuk tugas nomor 2, Bu. Bisa dijelaskan contohnya, Bu, atau diberi contoh untuk tugas 2 itu maksudnya mencari judul-judul pemenang, habis itu dibuat resumenya itu seperti apa ya, Bu, maksudnya? Satu aja. Saya kurang paham. Ya, oke. Terima kasih, Mas. Jadi kamu Bu. cari keyword buka Google gitu ya. Saya bukakan Google. Oke, jadi gini Mas, jadi kamu cari nih judul-judul pemenang, gemastik gitu, cari di internet. Setelah itu, oh saya cocok dengan ini, coba cari kamu artikelnya. Ya, jadi cari judul pemenangnya, misalkan, oke ini. Ini misalkan, ya oke, silakan cari di Google. Cari yang karya tulis, cari yang pengembangan software, seperti itu. Ini ada di lampiran C dan seterusnya. Silakan dicari sehingga poin tugas kedua adalah mencari judul. Setelah mencari judulnya adalah silahkan kalian cari artikelnya, cari yang ada artikelnya. Nah, baru kalian nanti, oh dia membuat misalkan sistem informasi penjualan misalkan. Nah, kalian cari nanti metodenya apa. Bu, nggak ada, Bu, misalkan. It's okay, ketika nggak ada, berarti kalian cari judul, kemudian kalian kembangkan. Kalian kembangkan dalam bentuk apa? Cari jurnal yang menyerupai dengan judul tersebut. Selama ada referensinya, itu yang baik. Itu yang tugas 2. Sudah cukup menjelaskan atau belum? Enggak harus lomba-lomba itu. Carilah lomba-lomba yang ada IT. Bebas.
Ini saya ambil contoh saja. Biasanya kan kita lombanya PIMNAS, PKM, KMIPN, Gemastik seperti itu. Ada Bu lomba lagi misalkan di UB, ada lomba di UI Bu yang dia mengirimkan. Biasanya yang banyak itu kalau di internet itu PKM. Nah ini ada banyak contoh proposal. Banyak sekali di sini yang kalian bisa cari nanti. Banyak itu di PKM. Itu clue-nya. Sudah mau cari yang lain, it's okay, nggak jadi masalah. Assalamualaikum Bu, saya Bu, mau makasih, Bu. nanya Bu. Ya, kan gitu. Dan siapa nih? Yang mana? Bu Fel Bu, mau nanya. Mau nanya tentang itu. Itu kan tadi tugas 2 disuruhnya pemenang ya Bu. Kalau pas misalnya bukan pemenang tapi mau ngikuti lomba tapi tidak sampai menang, apakah boleh masuk kategori atau tidak Bu? Sebaiknya adalah kita mencari yang menang. Tapi kalau misalkan nggak ada, oke, boleh. Yang baik itu adalah kita mencari yang pemenang. Kenapa sih Bu kok harus menang? Ya kan kita paling nggak pingin nih jadi pemenang gitu kan. Paling nggak judul-judul seperti apa sih yang bisa menang. Paling nggak kita akan brainstorming itu dulu. Kenapa sih Bu Maya minta tugas yang kedua adalah seperti ini? Karena itu. Saya paling nggak pingin kalian tahu, oh karakteristik yang menang PKM itu kayak gini. Oh karakteristik yang menang Gemastik itu kayak gini. Saya pingin nih nanti kalian semester depan ini ketika pembukaan PKM lagi atau ketika ada lomba-lomba lagi, Bu Maya sangat berharap nama-nama itu adalah bukan yang kalian searching sekarang, tapi itu adalah nama-nama kalian. Amin. Ketika saya nanti memberikan tugas ini ke adik tingkat, saya akan bangga menyampaikan, ini Mas Tufel loh yang menang PKM, gitu. Amin. Nah, pengen gitu. Nah, jadi harapan saya adalah yang pemenang dulu, utamakan pemenang dulu. Terima kasih Bu. Pemenang itu biasanya kalau PKM banyak banget, sampai kalau yang Poli J kemarin kan ada sekitar berapa kelompok, 12 itu Poli J aja. Se-Indonesia Raya itu ada sekitar 500-an pemenang. Kalau kalian waktu itu lihat yang PKM. Nah, itu yang mau Maya harapkan dulu. Jadi paling nggak kalian brainstorming hari ini kaitannya dengan pemenang-pemenang itu. Nggak ada Bu, saya sudah cari itu. Oke, nggak apa-apa sudah. Jadi kita pertama adalah usahakan. Ketika usaha itu nggak ada, ya sudah. Yang kalian dapat itu apa, tapi sampaikan di laporan. Sehingga saya tahu bahwa kalian sudah mencari progresnya ini, tetapi tidak ada disampaikan di dalam laporan itu. Gitu. Terima kasih Tufel, ada lagi? Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, Bu Maya bisa akhiri, kalian bisa lanjut untuk melanjutkan terkait dengan tugas-tugasnya. Kemudian kalau misalkan kalian ada pergantian jadwal ya silakan diikuti. Tetapi saran saya adalah pergantian jadwal silakan harapannya tidak mengganggu dengan jadwal yang lain. Hari ini kan kita workshop sampai dengan jam 5. Bukan apa, karena kan setiap workshop itu kan ada tugasnya ya. Saya nggak mau kalian nanti terlalu capek untuk masih mengerjakan tugas, masih ada workshop yang lain. Jadi upayakan nanti kalau pengganti di luar jadwal dari yang sudah ditetapkan. Saya rasa sekarang akan lebih mudah dalam menjadwalkan. Kenapa? Karena kan secara bersama. Pisah-pisahnya kapan? Nanti pada saat kuliah blok. Gitu. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup jelas? Bu, izin bertanya. Ya. Oh ini ada. Silakan. Jurnal itu apakah harus dari lomba atau misalnya nemu jurnal aja gitu? Dia kayak bukan lomba gitu. Itu nggak masalah? Apa? Boleh. Nggak masalah ya Bu? Nggak masalah. Oh, baik Bu. Terima kasih Bu. Yang penting nanti dituliskan ya Hanif di laporannya ya. Iya, referensinya. Makasih Bu. Ya. Permisi Bu, nanya untuk tugas semester ini proyek bisa melanjutkan proyek sebelumnya tapi jumlah anggotanya lebih dari gimana Bu? Kalau kelompok tetap maksimalnya adalah 5, kalau melanjutkan proyek yang kemarin bagaimana itu boleh. Melanjutkan proyek yang kemarin boleh, tetapi anggota kelompoknya adalah 5. Kemudian kalau keringanan saya rasa jamnya masih banyak banget, dicoba dulu deh sampai dengan jam 5.
Dan tugasnya juga nggak banyak. Insya Allah kalau kalian benar-benar dikerjakan, habis ini Bu Maya selesai langsung ngerjakan, ya selesai. Tapi lek Bu Maya selesai, sik lah aku tak buka IG dulu, sik lah aku tak nge-game dulu ya Ramari ya, sik lah aku tak maem sik. Nah, banyak iklan-iklan yang nggak akan selesai. Ya, tapi kalau kalian ini langsung kerjakan jam 11 insya Allah selesai. Bu Maya yakin itu. Kenapa? Yang pertama nggak susah, cari metode satu tok Bu Maya minta. Tadi udah Bu Maya kasih clue-nya, boleh waterfall, boleh prototype, boleh Scrum, boleh design sprint, boleh extreme HP, boleh yang lainnya. Itu sudah saya kasih tahu. Tugas yang kedua, cari dari yang pemenang, sudah saya kasih clue-nya. PKM itu banyak sekali contohnya di internet. Boleh pakai itu, silakan dibaca terus diresam. Yang ketiga, dibikinkan PPT-nya. Tugasnya individu kelompok, Bu, individu, supaya tidak ribet. Selesai jam 11, yakin Bu Maya, kalau kalian kerjakan. Tapi lagi dikerjakan itu tadi, enggak mari ya. Sama jangan lupa absen, absennya ada 4. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, Bu Maya akhiri supaya kalian bisa lanjut mengerjakan tugasnya. Udah jelas ya? Bu, izin bertanya sebentar, Bu. Silakan. Diki. Bu, kan ini kan sama-sama mencari di Google ya, Bu. Jikalau judulnya itu mendapat yang sama, apakah boleh, Bu, untuk tugas 2? Judul sama, resam kan nggak sama kan? Oh iya, baik. Nah, Berarti itu. tidak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa. Nanti kan saya pertama lihat. Iya. Yang kalian lupa biasanya ketika kalian copy paste dari tempat temennya adalah dilihat bahwa ketika Word diklik kanan itu terlihat loh siapa pemilih awalnya. Ya, hati-hati di situ. Yang kedua adalah, Bu, sama judulnya, it's okay, namanya juga di internet, nggak apa-apa. Apakah kata-katanya titik koma dan seterusnya akan sama? Beda, Bu, di namanya kan sudah beda ya. Kan kita lihat isi dalamnya ya. Nama dan NIM-nya tok beda, bawahnya sama ya. Berarti kan itu tugasnya sama. Oke, hati-hati Baik, Bu, terima ketika kasih. kalian ya, sama-sama share tugas ke temannya. Kadang-kadang kalian merasa baik hati, Diki sangat baik hati ke temannya gitu kan. Bagi-bagilah dia tugas ke temannya. Belum tentu loh temannya itu. Kamu sama udah pesen nih, tolong ya nanti beda jangan sama kayak gini ngeplok. Belum tentu, ada aja mesti yang sama. Persis kayak misalkan punya Diki. Kadang NIM-nya aja lupa diganti. Nah itu warning, hati-hati, makanya Bu Mei bilang hati-hati, jangan terlalu baik ya. Baik ke temannya itu bisa menjerumuskan ke kalian. Ya, jadi baik boleh, tapi ya temannya ya kudu tahu juga. Sering Bu Mei nggak cuma sekali kayak gini. Beberapa kali saya mengoreksi, ya tadi diganti mek jenenge tok, nime podo ya kan jelas apa sing garap ya. Nah itu nanti namanya mahasiswa kreatif mungkin ya monggo, saya nggak mau tahu tuh gimana caranya. Nanti pada saat presentasi kan yang ditanyain siapa yang bisa untuk menjelaskan itu. Tapi ya ayolah, masa sak nime yuk gak diganti tek konco lah, itu namanya menjerumuskan temanmu itu. Terus dibaik-baikin sama temannya, malah temannya nimnya temannya nggak diganti. Oke, pertanyaan lain silakan. Nggak ada ya untuk hari ini ya. Yakin clear? Nanti di luar ini sih ada yang nanya-nanya lagi. Semoga nggak ada, semoga tugasnya clear dan jelas, kalian bisa mengerjakan seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Bu Maya, Ya, mau tanya Bu, tapi agak keluar dari pembahasan hari ini. boleh. Kan sebelum praktikum 2 kan ada pengurusan surat buat surat sehat. Nah itu syaratnya apa aja Bu yang dibawa buat mengurus? Oke, kalau di 2 minggu. Ya, kalau di Poli J, makanya saya sarankan kalau kalian mau ke Poli J datangnya jangan hari H pada saat akan perkuliahan. Kenapa? Pengalaman yang semester kemarin kakak tingkat kalian itu antriannya sangat panjang sekali. Di Poli J itu memang gratis nanti, tetapi antriannya sangat panjang. Bu, saya bawa surat sehat dari rumah ya, silakan boleh nanti dikasihkan ke Bapak yang ada di depan, sehingga kalian pada saat masuk yang sudah sering ke kampus mungkin tahu bagaimana masuknya. Jadi nanti kalian bawa surat sehat, kemudian surat sehat itu nanti kalian bawa dan ditunjukkan nanti ke teknisinya seperti itu. Kemudian sehat itu untuk bersama ya, dalam artian adalah
kita untuk mengadakan kuliah blok ini sudah mengambil resiko yang cukup besar. Maka dari itu, yuk kita sama-sama peduli, yuk kita sama-sama peka terhadap kesehatan ini. Silakan pakai masker, kemudian benar-benar, Bu saya punya ini Bu surat sehat, saya anak IT Bu, bisa ngeprint, bisa ini dan seterusnya. Hindari hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Sehat itu milik bersama. Ya, kalau ada satu yang sudah kena ya nanti kita bakalan semuanya nggak ada perkuliahan berikutnya dan akan merugikan orang lain juga. Jadi yang ini benar-benar nanti kalian harus waspadai. Berarti kalau bisa H-14 yang khususnya luar kota sudah berada di Jember, Bu, berarti saya harus ngekos lagi ya kalau ada saudara atau teman yang bisa ditumpangi selama 3 minggu kalian di Jember ya it's okay, silakan dikondisikan terlebih dahulu. Harapan Bu Maya adalah seperti itu. Kami berupaya supaya kalian bisa mendapatkan seperti perkuliahan biasanya dengan apa? Dengan kuliah blok. Nggak main-main loh kami ini. Kenapa sih Bu Maya tegas sekali? Kalian harus isi maksimal tanggal sekian, karena kami memang diminta pertanggungjawabannya ke Wadir 1. Ketika ada permasalahan kaitannya dengan kesehatan, yang kena bukan kalian, yang kena adalah kami, karena kami tidak bisa preventif. Bukti kami adalah apa? Ya surat izin dari orang tua itu, jadi ini bukan main-main. Kenapa sih harus maksimal tanggal sekian isi? Bu, ini ada yang lupa isi dan bagaimana? Karena ketika kalian lupa, Bu Maya harus ulang surat itu dari awal lagi. Bu Maya harus lakukan itu dari awal, prosedural, dari jurusan. Prodi menghimpun itu, kebawa ke jurusan, jurusan dibawa ke bagian depan. Sehingga prosesnya akan sangat panjang. Jadi harapan saya nanti kalian yang ikut kuliah blok benar-benar nanti jangan pada saat akan kuliah baru sehat. Atau jangan kalian memperjualkan yang namanya surat sehat. Oke, beli ke saya aja, saya printkan. Nah, itu IT banget tuh bisa sebenarnya. Tapi kan kita bukan seperti itu. Kita bukan orang IT yang mau memperjualbelikan desain kalian atau scanan kalian ke teman-teman hanya untuk kesehatan yang sangat penting itu dan akan merugikan orang lain. Gitu ya, Dwi? Iya Bu, makasih. Ya, sama-sama. Bocoran kalau di Unmu itu teman-teman 15.000 kalau nggak salah. Di UNAT itu 20.000 untuk surat sehat. Tapi kalau untuk di Polij gratis. Tapi itu antri ya, sehingga harus hamin ya bisa sebelum-sebelumnya ngurus. Oke Bu. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Jelas ya? Monggo yang di luar perkuliahan ini silakan. Boleh tahu PIN untuk tugas 4, Bu? Hah? Tugas 4? Tidak ada tugas 4. Alif yang mana? Alif Irhas maksudnya gimana, Alif? Yang mana Alif? Ada Alif, Alif Irhas. Ada mic-nya apa enggak? Materi minggu 1 acara 4. Emang ada PIN-nya ya? PIN apa maksudnya Bu Maya, kok bingung ya ini? Yang minggu 4 tidak ada tugas, hanya presensi aja. Karena sebenarnya kalau yang minggu keempat itu kan kahut. Kahut itu tidak saya berikan. Nanti akan saya berikan pada saat kuliah blok saja. Sehingga tidak ada tugas 4 gitu ya. Ya maksudnya Alif itu mungkin kahut. Tidak ada Alif, tidak ada tugas 4 Alif. Hanya tugas 1, 2, 3 saja. Oke, silakan pertanyaan lain. Clear ya? Oke, kalau sudah clear, Bu Maya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa presensi di e-learning masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Santuy. Makasih Bu. Pulang.